Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hasnarana Abidah dengan NIM K1223038 dari kelas B. Teman-teman pernah kebayang gak sih kalau misalnya teman-teman itu teriak minta tolong, tapi orang-orang di sekitar teman-teman itu gak ada yang ngegubris? Pernah gak sih kalian bayangin kayak gitu? Kayak video ini nih, bahwa ada sekumpulan orang yang di dalam perisai sedang berlindung dari sesuatu. Kemudian, tidak lama kemudian, ada segerombolan orang yang sedang berjalan melewatinya. Nah, di cuplikan tadi, kita bisa lihat kalau ada orang yang minta tolong ke orang lain. Nah, padahal yang orang-orang yang minta tolong itu, jumlahnya itu lebih dari satu, banyak di dalam perisai itu tadi. Teriak minta tolong ke orang-orang yang lewat. Tapi kenapa responnya kayak gitu ya? Secara kata-kata tuh udah jelas, tapi kenapa responnya nggak sesuai? Untuk menjawab ini, kita tuh butuh ilmu tentang tindak tutur. Kebetulan Pak Rohmadi punya penjelasan yang keren banget dan juga jelas. Yuk kita dengerin dulu. Hari ini kita bahas mengenai tindak tutur, speech, ya. Tindak tutur. Tindak tutur itu adalah perbuatan yang dilakukan oleh ujaran. Jadi setiap ujaran yang kita katakan ini bagian dari tindak tutur. Wujud tindak tutur itu ya ujaran kita, ya. Bisa dalam bentuk kata, frasa, klausa, kalimat, bahkan wacana. Dan ini upaya untuk bisa menyampaikan ide gagasan itu bagian dari tindak tutur. Nah, kalau kita lihat tindak tutur yang kita gunakan dalam keseharian, yaitu medianya saja yang berbeda. Ada tindak tutur secara langsung dalam percakapan sehari-hari, baik dengan tetangga, dengan keluarga, dengan masyarakat. Ini bagian yang tak terpisahkan dari upaya kita untuk bisa melihat berbagai dimensi itu. Intinya begini, ketika orang berbicara itu tidak hanya berkata sesuatu, tetapi juga melakukan sesuatu. Gitu. Bagian upaya yang kita lakukan untuk bisa memahami tindak tutur itu ada tindak tutur langsung, ada tindak tutur tidak langsung. Kenapa demikian? Kalau tindak tutur langsung berarti ada penutur dan lawan tutur. Tapi kalau tindak tutur tidak langsung itu misalnya ya kita akan punya WA group misalnya. Ini bagian dari tindak tutur yang tidak langsung karena apa? Tidak bertemu langsung, tidak bersemuka. Nah, di komponen tindak tutur itu menurut Austin ada beberapa tindak tutur yang harus kita pahami. Yang pertama tindak tutur lokusi. Tindak tutur lokusi itu mengucapkan suatu sebagai bentuk pernyataan. Misalnya, Mas Mehmet ganteng, gitu. Mas Mamat ganteng. Mas Mamat atau Mas Mehmet? Ya, Mas Mehmet sama Mas Mamat ganteng itu pernyataan yang memang menjadi salah satu bagian konseptual pernyataan saja. Nggak ada ungkapan apapun, nggak ada maksud yang lain kecuali ingin mengatakan Mas Mamat, Mas Mehmet ganteng, gitu ya. Tuh. Kemudian yang kedua, tindak tutur ilokusi. Ilokusi itu selain menyatakan, tindak tutur selain menyatakan itu ada maksud tertentu. Nah, misalnya saya katakan, Mas Mehmet jam segini kok sudah datang, gitu ya. Mas Mehmet jam segini kok sudah datang. Padahal bro, janjiannya tadi jam 1 ya, tapi jam 12 sudah datang. Nah, ini pertanyaannya, Pak Rohmadi sing terlalu cepat atau Mas Mehmet sing terlalu cepat, atau Pak Rohmadi sing terlalu lambat atau Mas Mehmet sing terlambat, gitu ya. Lah, ini ilokusi. Jadi ada pertanyaan yang menyatakan sesuatu di balik ujaran itu, ya. Yang ketiga, tindak tutur perlokusi, ya. Tindak tutur perlokusi itu teman-teman perlu ketahui. Jadi selain menyatakan, dia mengandung maksud dan berdampak, gitu ya. Jadi kalau saya katakan, Mas Mehmet, ruangan ini kok terasa panas sekali ya. Padahal ini ruangan ini konteksnya ruangan ber-AC, AC-nya ini 2 PK, tapi kok terasa panas sekali, gitu ya. Nah, Mas Mehmet paham betul ungkapan itu, langsung mengambil remote-nya, didinginkan. Masih lagi Mas Mehmet ngambil itu buku, wah dikipasi. Jadi ada dampak langsung yang dinyatakan. Jadi tindak tutur ada lokusi, menyatakan. Ilokusi itu memiliki maksud, menyatakan dan memiliki maksud. Lalu perlokusi, menyatakan, memiliki maksud dan berdampak. Jadi ini yang kita perlu pahami, sehingga kalau kita paham ini dalam tuturan, dalam komunikasi kita aman, sehingga tidak akan terjadi perselisihan, tidak terjadi kesalahpahaman.
Oh, jadi gitu. Jadi gitu tindak tutur dalam pragmatik. Nah, tindak tutur itu ternyata ada 3, teman-teman. Ada 3. Yang pertama yaitu lokusi, kedua ilokusi, dan yang ketiga itu perlokusi. Nah, jadi dari animasi Cina atau Donghua tadi itu sukses secara lokusi, ilokusi, tapi gagal secara perlokusi. Nah, lokusinya tadi sukses karena suara minta tolongnya itu kedengeran sama orang yang lewat tadi. Nah, yang kedua ilokusinya itu juga sukses karena niat minta tolong tadi, tapi hal itu gagal dengan perlokusinya. Orang-orang yang lewat tadi itu menimbulkan efek yang dihasilkan ke pendengar itu tidak sesuai harapan. Jadi itu akan sukses kalau segerombolan orang-orang tadi itu datang untuk menolong orang-orang yang ada di perisai. Tapi karena orang-orang tadi malah jalan terus dan tidak menolong, itu jadinya efek yang ditimbulkan itu gagal gitu. Ternyata konteks sosial itu sepenting itu ya dalam bahasa. Nah, jadi gitu teman-teman, belajar pragmatik itu seru banget karena kita semua jadi paham makna di balik sebuah kata. Nah, terima kasih untuk Pak Ronadi atas penjelasan materi tentang tindak tutur, lokusi, ilokusi, dan juga perlokusi. Sampai jumpa.